Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share, serta ditunggu video terbaru selanjutnya. Ini gue lagi sama dengan Mas Fauzan yang dari Arista Kalimalang. Jadi kita perkenalan dulu. Boleh, saya Fauzan dan konsultan dari Arista Kalimalang. Dan kita mau review kembali unit BYD, dan yang di hadapan kita adalah ada BYD atau 3. Ini bisa dilihat mobil keluaran dari BYD untuk yang tipe SUV-nya. Jadi ini full listrik, dan mungkin Mas Fauzan bisa menjelaskan poin-poin dari mobil BYD atau 3 ini. Ya, boleh. Jadi BYD atau 3 itu ada 2 tipe aja. Tipe yang paling bawah itu namanya BYD atau Advance. Perbedaannya sama BYD atau yang tipe atas itu atau BYD atau superior itu perbedaannya sama di kapasitas baterai. Karena berpengaruh sama dalam tempuh. Makanya kalau BYD atau tipe bawah dia cuma 410 km. Sedangkan tipe yang atas itu 480 km. Jadi beda di jarak tempuh, beda 70 km. Terus perbedaan yang signifikan lagi itu ada di ukuran tumbukan. Kalau ukuran tumbukan yang tipe bawah 17, sedangkan yang ini ukuran tumbukannya 18. Dia desain kartun berbeda. Kalau ini tipe tertinggi, jadi kalau tipe bawah dia desainnya lipat kayak ini. Terus itu juga video yang ini jadi satu-satunya mobil yang ada panoramic satu yang BYD ya. Kalau yang BYD yang lain itu panoramic biasanya, ini ada sunroofnya. Itu bedanya. Terus juga BYD ini sama persis kayak BYD untuk musuh desainnya itu depannya dia dragon force juga, makanya dia sama BYD depannya. Kalau itu juga ada buat dari ini besarnya ini, jadi penerangannya itu udah bagus banget, udah tekan banget, dan daya itu jauh banget. BYD atau 3, lebih dikenal dengan nama BYD Yuan Plus di Cina, merupakan versi besar dari seri BYD Yuan. Ia dikembangkan untuk pasar global, sekaligus menjadikannya kendaraan penumpang pertama bagi kebanyakan pasar otomotif lain. Yuan Plus diperkenalkan pertama kali pada Agustus 2021, lalu resmi dirilis ke pasaran pada Februari 2022. Saat itu, sekaligus juga diumumkan rencana ekspor ke mancanegara dengan nama atau 3. Tak terkecuali untuk negara dengan regulasi setir kanan. Pada 15 September 2023, BYD mengumumkan produksi ke 500.000 unit bagi atau 3. Pencapaiannya yang sangat cepat, mengingat hanya terpaut 19 bulan dari total produksi adalah unit ekspor, menandakan begitu larisnya penjualan SUV compact ini. BYD atau 3 merupakan SUV compact yang tentu saja masuk dalam segmen ramai rivalitas. Ia harus menghadapi perlawanan MG ZS EV dan Chery Omoda E5 sebagai sesama mobil listrik. Bisa juga jadi ancaman bagi model IC seperti Hyundai Creta, Mitsubishi X-Force, Honda HR-V, hingga Toyota Yaris Cross. Tak hanya saling adu performa dan fitur, tapi juga perang harga. Ada 2 varian yang akan dijual, yaitu Advanced Standard Range dan Superior Extended Range, dengan perbedaan kapasitas baterai dan jarak tempuh. Di balik kulit atau 3 ditopang konstruksi EVE Platform 3.0, merupakan sasis modular khusus dikembangkan untuk BEV, terintegrasi dengan teknologi LFP Blade Battery karya BYD sendiri. Platform ini turut dipakai BYD Dolphin dan BYD Seal yang dijual juga di tanah air. Sama dengan tipe yang M6 ya, dan desainnya begitu loh. Bagian depannya
space. Jadi ya istilahnya ini untuk tipe yang SUV-nya dengan M6 SUV-nya. Dan bisa dilihat ya tampilan depannya seperti ini. Lampunya sudah lampu LED proyektor, ada tulis super. Bagian bumpernya ini ada motif bukan glossy. Di sini juga ada body set mobilnya bagian full body bagian fender. Jadi menambah kesan mobilnya SUV banget gitu. Ya, bagian tadi bagian depan itu aja di ruang plat nomor ada logo BYD. Sama ini untuk bagian depan kita ke samping kali ya. Boleh. Nah ini bagian spesifikasi bagian depan dari Avanti BYD. Jadi ini velgnya futuristik banget ya. Bagian depannya ini ada icon silver, bintang dari BYD. Dan ini ukuran dari sendiri 235 di 18. Untuk ground clearance-nya agak jauh beda sama yang M6 ya, jadi beda cuma sistem dan mungkin ini bagian dari ini juga dilihat dari tangan kita. Ya mungkin spesifikasinya bisa dijelaskan sama atau sama aja atau berbeda. Kalau atau ini sama persis. Jadi karena dia itu udah menggunakan sistem SP dan IP, jadi udah bisa prestasi juga. Dan juga itu memang masalah penempatan pot tadi yang otomatis sama itu bisa dengan data otomatis bisa bersih setelah karena pas itu. Kalau prestasinya sama, masa prestasi bisa dijalankan juga di rumah. Kira itu kalau atau gaya fisiknya itu jadi gaya sama kalau gayanya 1 listrik, ini ada
plat nomornya di sini ada langsung seperti glossy, kalau misalnya sporty look, bagian bawah seperti ini. Dan ada reflektor lampu belakang. Paling bagian belakang sih itu aja. Jangan lupa kalau ini juga produksi dari ketiga bagian belakang yang ada versi yang paling luas kan. Kalau misalnya orang kita jual tas gue masuk sama tas-tasnya gitu. Jadi ini kalau misalnya dirasa kurang luas pun bisa dikelilingan, bisa lebih luas. Ada dua ini ya, boleh bisa di atas gitu. Jadi kalau misalkan kondisi yang paling bawah ini lebih agak luas di bawah, dan ada jaring-jaringnya untuk penyimpanan di kanan kiri. Dan melengkapi lampu seperti ada luas juga sih. Nah ini juga buka tutup juga udah elektrik. Mungkin kita ke dalam. Nah, ini dia bagian interior dari BYD Atto 3. Jadi bisa dilihat ini pertama kali masuk sih, ini tampilan desainnya anti mainstream banget ya, beda-beda sama mobil konvensional lainnya. Ini kayak ya unik aja gitu, jadi membedakan di mobil ini. Dan mungkin mobil ini salah satunya yang berbeda dari tipe-tipe BYD lainnya ya, Mas, lebih unik banget nih interior. Bisa dijelasin kali Mas ini? Boleh. Jadi emang desain interior BYD Atto 3 sih paling unik lah ya, bisa dibilang. Kayak kalau misalnya kita baru pertama kali masuk aja nih, udah kelihatan nih banyak banget aksennya. Terus kita lihat handle-nya aja, ini cara bukanya udah beda sendiri nih. Ini biasanya kita narik gini kan, ini lebih aerodinamis gitu kan, tinggal narik aja bisa. Jadi handle, audio sama ambience light jadi satu nih. Terus juga kalau kita lihat di sini keseluruhan dashboardnya, ini tuh sebenarnya desainnya terinspirasi dari fitness culture. Jadi makanya kalau kita lihat di sini nih mirip banget serat otot, ini mirip banget adjustable dumbbell ya kan bentukan AC-nya. Ini handle ininya juga mirip banget apa namanya handle treadmill, ya kan. Terus lebih unik lagi ini mirip banget yang di pesawat nih, ya kan. Tuas transmisinya mirip banget yang di pesawat, lebih sporty memang, jadi lebih unik. Betul. Terus juga nih kalau BYD Atto 3, kalau misalnya kita sebelumnya ke BYD M6 atau BYD Dolphin, ukuran head unitnya kan 12,8 ya. Kalau ini 15,6, lebih besar dari laptop. Laptop aja 14 inch, ini 15,6. Jadi ini sih gede banget ya. Jadi kalau misalnya kita mau pakai head unitnya untuk kontrol sesuatu, atau misalnya kita lagi mau nonton video atau film, bisa dari sini. Jadi enak banget, puas banget sih gitu. Sip. Paling ya bagian door trimnya itu yang unik banget ya, ada ambient light gini ya. Betul. Ini warna biru, ini bisa di adjust warnanya atau memang warna ini aja Mas, biru ini? Bisa juga. diganti, bisa sesuai keinginan kita. Jadi nggak statik satu warna aja. Gitu. Asik banget ya. Yap. Bisa diatur pengaturan, bisa saya tunjukin tadi situ. Ya paling bagian door trim ya seperti ini, kayak bisa dibilang tadi kata Mas Fauzan, ini ada serat-serat seperti otot ya. Bagian ini soft touch semuanya nih, bagian door trim. Bagian bawah ada speaker yang produksinya juga sama dari BYD itu sendiri. Betul. Speaker, electric mirror. Sini soft touch, udah banyak aksen-aksen soft touch di sini. Yep. Iya. Airbag dan setirnya juga sama ya. Flat bottom ya bawahnya ya. Bottom. Dan bagian setirnya juga ada logo BYD yang apa ya, aksennya juga futuristik banget gitu. Betul. Ada airbag juga dan bisa terkoneksi ke multimedia bagian tengahnya. Jadi ini cukup lengkap banget deh pokoknya di situ. Dan mungkin itu ada apa, aksen full digitalnya, digital panelnya ini full digital panel di bagian tengahnya tuh simple banget ya Mas, kayak apa ya, kayak mobil-mobil sport ya. Yep. Ada pada umumnya keterangan kilometer berjalan, konsumsi bahan bakarnya, baterainya, ada mode berkendara, informasi itu, handbrake dan lain-lain sih di situ. Dan paling lengkapnya sih di multimedia bagian tengahnya ya. Iya, betul. Dan mungkin bisa dijelaskan kali ini Mas, bagian multimedia tengah mungkin membedakan dari BYD tipe lainnya atau sama aja atau gimana tuh Mas di Atto 3 ini?
Pada dasarnya fungsi head unit ini sama aja. Jadi buat mengontrol semua kendaraan lebih banyak di head unit. Paling yang membedakan cuma ukuran head unitnya aja sih. Ini 15,6. Kalau Dolphin sama M6 itu 12,8. Iya. Ini sama kayak hasil ukuran head unitnya 15,6 paling gede memang. Gitu. Sama-sama bisa di-rotate, sama bisa buat Android Auto, Apple CarPlay juga bisa. Jadi secara fungsi sama persis, cuma beda di ukuran aja. Gitu. Kayak fitur tambahan lagi kayak wireless charging juga ada di sini. Ya kan? Sama persis. Ya, gitu. Jadi untuk kegunaan dan ininya sih sama aja. Sama. Yang membedakan adalah ya ukuran ini dengan mobil BYD Seal ini ukurannya sama, ukuran multimedia bagian tengahnya. Betul. Sip. Dan paling ini ada ventilasi AC bagian tengahnya, unik banget. Kanan kiri, depan pun ada di kaca. Ini, kalau di bagian atas ini ada lampu penerangan dan ada untuk operation bagian ini panoramik sunroofnya. Jadi mobil ini udah dilengkapi panoramik ya mas? Panoramik sampai sunroof. belakang full ya? Iya betul. Nah ini kalau pengoperasian sunroofnya juga ada 3 cara nih. Ini bisa dari tombol di sini kan, ini dan touchscreen kan, tinggal pencet aja. Bisa dari head unit juga nih, pengaturannya di sini bisa disetting. Atau yang ketiga paling unik sih dari voice command. Kita belum nyobain voice command dari tadi ya. Hi BYD, open the sunroof. Hi BYD, close the sunroof. Fiturnya itu juga cukup canggih kalau udah bisa voice command gitu. Ya. Jadi mempermudah kita lah kalau misalnya kita mau buka jendela pun juga bisa dari voice command, ngedinginin suhu, ngedinginin AC, ngenurunin suhu AC-nya juga bisa, kayak buka sunroof juga bisa dari voice command ya kan. Canggih banget sih dan dilengkapi 360 juga mas. Sama, udah 360 kamera juga bisa dilihat dari sini. Top ini ketutupan plat nomor setahu saya. Iya, plat nomor. Terus bisa di kanan kiri depan belakang 3D-nya juga ada ya kan, tambahan 3D-nya. Ini ketutupan plat nomor kayaknya deh sensornya. Iya, tipe-tipe dari BYD itu sendiri ya mirip-mirip ya. Yang membedakan ya dari hal uniknya adalah interior dari Atto 3 ini. Paling untuk fitur-fiturnya sih sama aja seperti tipe lainnya. Kan kayak dari segi desain sih yang membedakan untuk interiornya ya. Desain terus penempatan tombol. Kalau M6 kan masih banyak button ya. Kalau ini kan udah full touch screen nih. Tinggal pencet aja ya kan udah langsung tutup. Lampu juga kan udah pakai tombol, tinggal gini aja. Sensor atau touch screen gitu. Membedakan hal-hal kecil seperti itu. Paling juga kalau di BYD Atto 3 ini dia ada namanya air purification. Jadi mungkin yang kalau suka ngepot atau ngerokok di dalam mobil, jadi udara di dalam tuh bisa terfilter supaya nggak terlalu pengap atau kualitas udara itu bisa dijaga gitu. Ada fitur di sini kita lihat. Nah, air purification itu. Terus kalau misalnya lagi ngepot kan kualitas udaranya ketahuan nih jelek, kan juga ketahuan di luar sama dalam, bagusan dalam kan, karena dijaga kualitas udaranya. Tapi kalau misalnya emang udah jelek, tinggal pencet aja purification, ntar dia bekerja sendiri fungsinya, gitu. Sip. Salah satu ini juga sih fitur apa ya? Sebenarnya banyak mobil yang nggak ada juga gitu. Ya betul. Jarang banget fitur ini. Ya paling itu aja sih, paling di bagian tengah nih yang uniknya lagi nih kayak seperti apa ya, transmisinya pesawat ya. Tuh aksennya juga, transmisinya di sini juga, tombol-tombolnya juga kelihatan kesan mewah ya karena dilabur kaca gitu. Ada tombol hazard, ada mode berkendara untuk pengaturan AC dan lain-lain lengkap juga di sini. Dan dilengkapi ini untuk ini ya mas, apa fitur wireless charging ya juga dilengkapi di bagian tengah sini. Dan sini ada dua cup holder ya, dua cup holder bagian tengah. Di sini ada armrest, bagian tengahnya juga cukup lebar dan luas. Kayak tinggal ke atasin, dan ini
Ini bagasinya luas juga ya. Ya, gede kok ini. Ini gede banget nih bagasinya tuh. Sampai ke bawah-bawah sini bisa juga nih. Jadi nggak hanya sampai sini aja, dia ke dalam sini nih. Tuh. Ada cup holder. Dan ini untuk ininya ya, kilasnya ya Mas. Yep. Nah, ini ya, tampilan untuk kilasnya. Mau dikasih 2 kunci kiles sama 1 kartu NFC ya Mas. Ya betul. Ini untuk kartunya. Paling sih itu aja ya bagian ini. Ya bermain. Hai BYD, Setahu gue sih, bisa ya. play musik. Sorry, you need to log into your Spotify account first. Harusnya Oke, cancel. Hai BYD, play radio. Radio is already playing. Try increasing the volume. bagian belakang dari Atto 3, jadi bagian atas ini cukup luas juga. Ini gue yang tinggi 170, ini bagian atas ini masih cukup lapang dan luas. Ini yang membedakan adalah hal uniknya dari Atto 3 ini adalah ambience light-nya. Ini asik banget, apalagi kalau dikendarai malam-malam. Ambient light-nya tuh bikin suasana rileks dan adem di mobil ini. Dan memang desain dari interior Atto 3 ini tuh cukup unik dari tipe-tipe lainnya, karena memang mengusung tema yang berbeda. Ini salah satu unik juga. Kalau untuk bagian kaki-kaki ini lega juga, gue tinggi 170. Bagian atasnya nih, di bagian kaca, bagian ada lampu baca yang ini tuh nggak tinggal di touch aja, jadi dia bisa nyala mati. Bagian door trim sama seperti bagian depan, dia handle pintunya tuh unik banget. Ada ambient light, ada electric mirror, bagian bawah ada speakernya, ada laci penyimpanan kecil, dan banyak aksen-aksen soft touch-nya di bagian door trim. Untuk joknya sendiri, ini bagian belakangnya juga ada warna biru tua dan putih, ada stitching merahnya juga, jadi cukup sporty look banget. Dan bagian tengah sini ada ventilasi AC, bagian bawah ada port charging dan lain-lain, ada laci penyimpanan kecil juga. Dan di setiap kaca, di setiap bagian jok depannya nih, pengemudi dan sisi pengemudi, dia ada laci penyimpanan juga. Itu memudahkan untuk menaruh barang dan lain-lain. Ya paling bagian belakang itu aja, ada handle grip atau bagian tangannya kanan kiri ya. Paling belakang itu aja sih. Ini luas banget sih mobilnya, lebar, luas. Jadi mungkin ini nggak hanya 2, mungkin bisa 3 orang di belakang ini, bisa muat banget sih. Memang ini yang 5-seaternya ya. Dilengkapi juga bagian dudukan kepala bagian belakang. Ya paling itu aja. Kita balik lagi ke bagian depan mobilnya ya. Oke, mungkin sekian dulu video dari gua. Terima kasih juga untuk Mas Fauzan sudah memberikan waktunya dan mereview mobil ini di BYD Arista Kalimalang. Mungkin informasi lengkap tentang informasi BYD atau kontak-kontak personnya Mas Fauzan mungkin bisa diinfo Mas? Boleh. Jadi kalau misalnya ada yang mau ditanyakan lagi lebih dalam tentang BYD di model apapun, bisa hubungi saya di 0812 9520 49. Oke, terima kasih yang sudah menonton. Thank you.